Halo guys, welcome back to our chapel. Kita mau mulai chapel kita dengan doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kita mau mulai chapel kami Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa melakukan chapel ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Hai guys, kita nyanyi satu pujian. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Guys, jadi sekarang kita mau nyanyiin satu lagu lagi, siapin diri kita, hati kita buat nyembah Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Oh, we live for You. Holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes in wonder and show me who Your love, and fill me in Your love, and lead me in Your love to those around me.
worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder, and show me who your love, and fill me in your love, and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. If it's a firm foundation, I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder, and show me who your love, and lead me in your love, and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Tuhan, terima kasih kita masih bisa ngelakuin chapel hari ini Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Ya, selamat siang teman-teman. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober di tahun 2020 ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Mungkin ada banyak hal, ada banyak rencana yang hari ini kita harus ubah, bahkan ada yang tertunda juga. Dan banyak sekali hal-hal dan kebiasaan baru yang hari ini kita harus jalani bersama. Dan salah satunya yang mungkin school from home yang kita jalani sudah memasuki bulan ke-7. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, merenungkan firman Tuhan pada hari ini, gue mau mengajak kita semua kembali untuk mereview apa yang sudah disampaikan di bulan-bulan lalu. Kalau bulan-bulan lalu kita sempat belajar, yaitu membangun sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kemudian di bulan berikutnya kita belajar tentang bagaimana mengenakan kelengkapan senjata Allah dengan cara membaca firman Tuhan. Hari ini gue mau mendorong setiap teman-teman untuk tetap membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 dikatakan yaitu firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi saat kita membaca firman Tuhan,
kita merenungkan dan kita memperkatakan di mulut dan lidah bibir kita, itu artinya kita bertemu dengan pribadi Allah sendiri. Teman-teman, gue mau mengajak kita semua hari ini untuk kita membahas tentang kasih. Mengapa kasih? Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, tentunya kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saat kita banyak merenungkan firman Tuhan, iman kita juga semakin bertumbuh. Dan di dalam keintiman kita dengan Allah, tentunya kita akan semakin bertumbuh di dalam kasih. Karena pengenalan akan Tuhan akan membawa kita kepada pribadinya yang penuh kasih. Dan seharusnya saat kita semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin mudah untuk mengasihi. Kita akan semakin mudah belajar untuk melakukan sebuah tindakan kasih. Dan hari ini teman-teman berbicara tentang kasih Allah sendiri di dalam hidup kita. Itu sudah dibuktikan. Caranya bagaimana? Allah sendiri dikatakan di dalam Yohanes 3:16, Tuhan sendiri karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk setiap kita. Teman-teman, kita perlu menyadari bahwa Tuhan sendiri sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan hari ini teman-teman, ada sebuah masalah yang terjadi dari dahulu, ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Yaitu, kita perlu baca di Roma 12 ayat 9. Dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Kita harus mengasihi itu bukan dengan maksud tersembunyi. Karena itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Itu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan teman-teman, berapa banyak mungkin hari ini dari kita, termasuk saya sendiri, termasuk gue sendiri, itu sendiri kadang-kadang melakukan sebuah tindakan kasih dengan motivasi atau maksud tersembunyi. Mungkin suatu hari mengharapkan ada orang yang berbuat baik kembali kepada gue. Tuhan tidak menghendaki hal demikian. Tuhan berkenan dengan kasih yang tulus dan murni dari hati kita. Sama seperti Tuhan mengasihi setiap kita yang berdosa dengan jalan memberikan anaknya kepada kita. Teman-teman, terus bagaimana caranya Kak supaya kita bisa belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi? Teman-teman, gue mau mengajak kita untuk mempelajari solusi yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Kita baca di Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Kita tidak perlu membaca semua pada saat ini, tapi teman-teman, gue mendorong setiap teman-teman untuk membaca dan merenungkan nanti setelah selesai chapel pada hari ini. Dikatakan ada dua bagian di sini. Yang pertama, judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar, dan kemudian ada perintah supaya saling mengasihi. Teman-teman di sini pernah melihat pohon tentunya. Pastinya mungkin ketemu di depan sekolah atau mungkin di depan rumah sendiri. Teman-teman, ada sebuah prinsip yang Tuhan ajarkan, yaitu di ayat ke-5, Tuhan mengatakan begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, gue sendiri punya sebuah pohon di depan rumah, dan papa gue suka sekali untuk merawatnya. Setiap berapa lama sekali pohon itu ada yang dipotong ranting-rantingnya, dan kemudian ranting-rantingnya itu dibuang. Teman-teman, prinsip yang Tuhan ajarkan di sini adalah saat sebuah pohon itu perlu dibersihkan, dan itu gue sangat memahami sekali, karena begitu ranting-ranting itu dibersihkan, tidak lama kemudian pada musimnya buahnya itu sangat banyak, sangat lebat, dan kemudian buah-buah itu begitu manis, dan banyak orang menyukai buah daripada pohon yang ada di rumah gua. Dan itulah yang terjadi. Ranting begitu dipotong dan dibuang, itu tidak ada gunanya selain jadi kayu bakar. Demikian juga kita perlu menempel sama Tuhan. Karena dikatakan Yesus adalah pokok anggur.
kita tuh ranting. Jadi kalau kain di kita tidak nempel sama Tuhan, artinya kita nempel sama siapa? Ada orang yang nempel sama egonya, ada orang yang nempel sama emosinya, ada orang yang nempel sama hobinya. Tuhan mau kita menempel sama dia, yaitu dengan cara apa? Salah satunya adalah merenungkan firman. Dan kemudian teman-teman, kita perlu tahu bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Tapi Tuhan menjanjikan kita, kalau teman-teman baca di ayat-ayat berikutnya, Tuhan menyatakan saat kita tinggal di dalam Dia, kita minta apa saja akan diberikan. Lalu, bagaimana caranya kita tinggal? Teman-teman, kita akan baca dari ayat 9 sampai ke 17, tapi ada sebuah poin penting yang gua akan bacakan, satu ayat terakhir saja, yaitu di ayat ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman, kalau kita baca di ayat-ayat dari 9 sampai 17, Tuhan mengulangi lagi tentang bagaimana kita perlu tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita perlu tinggal dan menuruti perintah Bapaknya. Tapi perintah yang mana? Teman-teman, kalau teman-teman baca dari atas sampai bawah, itu kembali lagi. Fokusnya kembali di ayat ke-17, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, demikian juga kita perlu mengasihi teman-teman lingkungan sekitar kita. Ada nggak akhirnya teman-teman menunjukkan kasih teman-teman kepada teman-teman yang lain? Mungkinkah ada akhirnya teman-temanmu yang akhirnya perlu didukung doa? Ada nggak teman-teman hari ini belajar untuk bertanya hal yang simpel, bertanya kabarnya, dan kemudian jika dia perlu didukung doa, kita doakan dia. Atau mungkin di rumah, kita melihat adik kita atau kakak kita kesulitan, kita ada bantu dia dengan motivasi yang murni. Atau mungkin orang tua kita lihat mereka kesulitan dan kita bantu mereka. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, demikian juga kita perlu melakukan dan mengasihi sesama kita. Teman-teman, gue mau tutup dengan sebuah cerita begini. Ada di dalam sebuah desa, atau mungkin kota, ada dua orang yang dilahirkan kembar. Mereka kembar identik dan mereka pria. Saat mereka lahir dan dibesarkan di kota itu sampai orang tuanya meninggal atau pass away, mereka menempuh jalan yang berbeda. Yang seorang menjadi hakim. Dia menempuh pendidikan hukum dan kemudian dia menjadi hakim besar. Yang begitu terkenal di kota tersebut, di desa tersebut. Dan kemudian, sayangnya, saudara kembarnya itu dia mengambil jalan yang berbeda. Yaitu dia menjadi seorang penjahat. Wow, seorang penjahat. Dan dia begitu terkenal juga. Saking terkenalnya dia dikenal sebagai seorang penjahat yang kejam. Suatu hari penjahat ini atau saudaranya kembar ini ditangkap dan dihadapkan di pengadilan. Teman-teman tahu siapa yang mengadili saudara kembarnya ini? Ya, saudara kembarnya yang menjadi hakim. Banyak orang bertanya, apa yang akan dilakukan oleh saudara kembarnya ini? Yang menjadi hakim ini. Hukuman yang jelas bagi saudara yang menjadi penjahat ini adalah hukuman mati. Banyak orang bertanya, wah, dan menebak-nebak. Wah, ini kayaknya bakal dibebasin nih. Wah, enggak lah, dia hakim yang adil lah, begini, dan lain sebagainya. Sampailah kepada sebuah keputusan. Tentunya saudaranya hakim ini begitu galau, begitu memikirkan. Dia dilema dengan perasaannya. Apakah dia yakin untuk menjatuhkan hukuman mati? Kemudian, akhirnya dengan berat hati, dia memutuskan hukuman mati untuk saudaranya. Dan kemudian ada orang-orang yang berdecak kagum. Ada yang, wah, hakim ini hakim yang adil. Dan yang lain, wah, dia mah tega banget. Masa saudara sendiri dibunuh? Masa saudara sendiri dijatuhi hukuman mati? Waktu berlalu. Saudaranya yang jahat ini dimasukkan ke dalam tahanan.
menunggu hari daripada hukuman mati perlu dilaksanakan. Tiba-tiba besoknya itu adalah waktu hukuman dilaksanakan. Tapi sehari sebelumnya saudara kembar ini, dua saudara kembar ini tidak bisa tidur. Saudara yang hakim dia berpikir keras bagaimana cara melepaskan saudaranya. Dan kemudian saudara yang jahat ini dia berkata, besok adalah hariku terakhir di bumi. Aku akan meninggal. Dan kemudian malam itu juga tiba-tiba saudaranya yang hakim itu mendatangi sel tahanan dengan baju hakim. Yang dilakukan, dia berkata begini, saudaraku, gantilah pakaianmu sama pakaianku, bajumu dengan bajuku. Aku ingin menggantikan kamu. Saudaranya ini yang jahat ini terkejut, dia kaget banget. Dan kemudian dia berkata begini, kan aku yang mesti dihukum, kenapa kamu mau gantiin aku? Tidak. Saudaranya kembali mengatakan, aku mau menggantikan kau. Dan kemudian malam itu mereka tangis-tangisan, dan kemudian dengan berat hati setelah didesak berulang kali oleh saudaranya yang hakim, saudaranya yang jahat ini mengganti pakaiannya, dan kemudian saudaranya yang hakim ini berkata, kamu pergilah jauh daripada kota ini, jauh daripada desa ini, tinggalkan, dan mulailah hidup yang baru. Dan pada akhirnya teman-teman, saudaranya yang hakim ini adalah orang yang dijatuhi hukuman mati. Bagaimana dengan saudaranya? Gue percaya bahwa saudaranya yang jahat ini, dia akan begitu menghargai nyawa saudaranya. Dia sadar hidupnya yang hari ini adalah hidup yang baru. Dan dia mau melakukan perbuatan yang baik. Gue nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh saudaranya itu waktu itu. Yang jahat itu yang sudah bebas. Tapi gue percaya dia akan banyak melakukan perbuatan baik. Jika dulu dia mencuri, dia merampok, dia akan memblessing orang. Dia memberkati orang. Dan kemudian mungkin kalau dia melakukan sesuatu yang jahat, dia akan melakukan perbuatan yang sebaliknya. Demikian juga hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita mau mengasihi dengan tulus? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik, mengasihi kita dengan sempurna, dan dibuktikan dengan penebusan di atas kayu salib untuk setiap kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini teman-teman, berapa banyak dari kau yang hari ini mau untuk berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau untuk melakukan kasih yang tulus. Aku mau praktek Tuhan. Jika teman-teman mau, boleh taruh tanganmu di dada, kakak akan berdoa untuk hidupmu. Bapa, hari ini Tuhan aku berdoa Tuhan untuk setiap adik-adikku, setiap saudara-saudariku Tuhan, hari ini Tuhan yang menaruh tangannya di dada. Dan bagi setiap mereka yang sadar bahwa hidup mereka adalah hidup yang baru Tuhan. Ajar mereka untuk melakukan tindakan kasih. Ajar mereka untuk melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Hari ini Engkau adalah kasih itu sendiri. Dan Engkau menghendaki kami. Dan Kau berkenan atas setiap kami untuk melakukan setiap tindakan kasih di dalam hidup kami. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Hari ini kuatkan kami dan berikan kami kemampuan untuk mengasihi. Bahkan di saat orang yang hari ini kami kasihi tidak layak untuk mendapatkan kasih itu. Ajar kami di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini kami serahkan pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami bisa karena Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.